biar enak kita nyanyi. Kita mau mengizinkan dia ada lagu lagi. Kita akan menyaksikan sungguh bangga Bapak. Kita harus bangga punya Allah sebagai Tuhan Yesus. Yes.
buat kasih setiamu, buat penyertaanmu ya Bapak. Bahkan Engkau Allah tidak pernah jauh akan kesehatan dan setiap tahun. Makasih Bapak sepanjang hari itu, Engkau yang tidak nyatakan di dalam kehidupan kami anak-anak itu. Bahkan segala anugerah dan berkat-berkat yang baru, kekuatan yang baru yang selalu menyatakan setiap pagi. Terima kasih Bapak kalau sore ini Tuhan kami mau duduk diam Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman. Biarlah Tuhan apa yang Engkau mau. Dan kami percaya biarlah kuasa pengurapan dan tempat tinggi melingkupi setiap kami. Terlebih-lebih Tuhan, kami yang tidak ada apa artinya. Dan kami bersyukur biarlah Tuhan Kau sembunyikan kami di belakang salib ini. Makasih Bapak kalau saat ini Tuhan kami siap mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebetulnya saya mau berbicara tentang gereja sampah. Sebab hari ini saya teringat waktu ada di Mesir, hari yang ketiga, yaitu untuk kami, yaitu gereja gantung, gereja Santa Maria, dan gereja-gereja yang lain. Bahkan itu juga yang berhubungan dengan gereja sampah. Tapi saya diingatkan untuk tadi saya mau berangkat, saya diajak Tuhan untuk berbicara tentang 40 hal di dalam Alkitab. Artinya angka 40 di dalam Alkitab. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini kita teringat bahwa inilah masa-masa Paskah, terutama untuk saudara kita yang beragama Katolik. Dan itu menjadi tradisi, sehingga sebelum Paskah ada yang namanya 40 hari, itu yang disebut Prapaskah. Dan untuk Prapaskah ini dimanfaatkan untuk orang atau anak-anak Tuhan, yaitu untuk beribadah. Saudara yang kami ini, kalau kita beribadah atau kita berpuasa kepada Tuhan, itu melebihi saudara sepupu kita yang hanya 30. Tapi di dalam Kristen kita berpuasa harinya 40 hari. Sebab itulah yang dinyatakan Tuhan Yesus, bahkan keteladanan Yesus ketika Yesus dibaptis dan berjalan di di padang pasir. Dan selama perjalanan Tuhan Yesus padang pasir itulah Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Dan setelah itu Tuhan Yesus diberkati. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun Tuhan Yesus dalam kondisi manusia itu lapar dan haus, tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan? Karena ada kuasa Roh Kudus yang menyertai Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus menyatakan kasihnya kuasa, bahkan Tuhan Yesus bisa menang atas pencobaan pada itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi itu, dan gereja Kristen satu-satunya yang mengadakan kebaktian Prapaskah itu adalah gereja Kristen Jawa. Mengapa saya berani berkata demikian? Karena ketika saya ada di KLNT, gereja Kristen Jawa itu persis ada di bawah rumah saya yang sudah terbuka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Pak Bangno pernah saya ajak untuk ulang tahun gereja PKI Semarang Kata KLNT. Dan di situ mejanya dikatakan berbukit, sehingga penduduk masyarakat itu bertrap-trapan rumahnya. Nah, itulah sehingga ketika masa Prapaskah saya melihat bahwa di gereja Kristen Jawa tidak pernah tutup karena banyaknya kegiatan untuk menyambut Prapaskah. Jadi Prapaskah itu adalah 40
sebelum Paskah atau kebangkitan. Nah, saya 2 hari yang lalu saya utik-utik untuk mencari apa sih kata 40 di dalam Alkitab. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Nah, untuk pertama kali kita menjumpai kata 40 di dalam Alkitab, itu adalah berbicara tentang air bah Nuh, saudara. Nah, yang kedua itu berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mau naik ke surga ketika ada di muka bumi. Nah, itulah 40, angka 40 yang ada di dalam Alkitab. Mungkin ada 20, tapi saya di sini hanya mungkin bisa menyatakan hanya 14 atau 15 saja yang bisa saya dapatkan. Jadi angka 40 di dalam Alkitab yang pertama, yaitu di dalam Kejadian pasal 7 ayat 4. Di situ firman Tuhan berkata bahwa 7 hari lagi aku akan mendatangkan air bah selama 40 hari 40 malam. Nah, bahkan di dalam ayatnya yang ke-12, maka di situ dikatakan bahwa turunlah hujan itu 40 hari 40 malam. Saudara yang kita bisa membayangkan hujan 40 hari 40 malam. Bagaimana akan terjadi? Sehingga Bahtera Nuh itu bisa mengapung karena air itu sudah di atas bukit, saudara. Bayangkan kalau kita di sini mungkin bukit Gombel itu mungkin, atau bukit Menara yang lebih tinggi, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sehingga itulah yang terjadi ketika Allah mencurahkan air bah melalui Bahtera yang terapung 40 hari 40 malam. Dan itu juga hujan tidak hanya berhenti sampai situ, tapi firman Tuhan berkata ada 120 atau 150. Coba Pak Lukas, kita lihat di dalam ayatnya yang ke-21 sampai 24. Nah, firman Tuhan berkata, lalu mati binasalah segala yang hidup yang bergerak di bumi, burung-burung ternak dan binatang liar dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidupnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. 24. Dan berkuasalah air bah itu di atas bumi 150 hari lamanya. Ya. 150 hari, saya pikir tapi 20, makanya aku ingin Pak Lukas dulu naikkan ini. Jadi air bah itu berlangsung atau berjalan sampai 150 hari. Berarti berapa itu? 5 bulan ya, luar biasa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itulah poin yang kedua. Dan ketiga adalah kita akan melihat di dalam Kejadian pasal 50 ayat yang ketiga. Nah, di dalam Kejadian pasal 50 ayat yang ketiga ini berbicara tentang Yakub, di mana ketika Yakub mati di tanah Mesir, maka Yakub dirempah-rempahi selama 40 hari. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus saja ketika mau dirempah-rempahi sudah bangkit pada hari yang ketiga. Nah, tadi Pak Pano tadi bilang, Pak, telanya ada dan juara. Aku sudah bagi binatang. Biasa lagi di bahasanya, Pak, memangnya Maria mau ke kubur Yesus pagi-pagi benar. Saudara yang kasih Tuhan. Nah, itulah. Jadi, mengapa mayat Yakub dirempah-rempahi selama 40 hari?
Sebab apa yang akan dilakukan dalam perjalanan pemakaman Yakub itu itu jalannya begitu jauh. Saudara yang dikasih itu, jadi dari Mesir sampai sekarang kalau tidak salah sekarang Palestina dengan 250 mil atau 400 km dari Mesir untuk menuju makamnya. Nah, bahwa mayat Yakub dilemparbai butuhkan waktu 40 hari. Tujuannya adalah agar mayat Yakub tidak mengurai. Mengurai itu apa? Bau ya? Basi atau apa ya? Mengurai itu menguap ya? Ya. Mengurai dalam perjalanan panjang dari Mesir menuju lokasi pemakaman di Gua Makpela, saudara. Kemarin ketika saya tanya dengan budaya Mu'ajab, saya pengen Mesir, Makpela itu kalau sekarang yaitu Palestina, makanya itu tidak. Nah, saya bisa membayangkan waktu dulu belum ada transportasi modelnya bis atau apa dan yang lain. Mereka hanya dengan kereta kuda dan kuda-kuda yang mengiring pemakaman Yakub saat itu. Dan saya juga bisa membayangkan bagaimana saat itu bahwa medan di Mesir itu kebanyakan adalah tanah yang berbatu-batu. Saya bisa membayangkan. Bahkan ketika saya dari Mesir ke Israel, itu 13 jam perjalanan naik tidak begitu cepat. Karena apa? Karena di sana dalam perjalanan kami itu tidak ada banyak mobil-mobil atau kepadatan lalu lintas. Dengan kecepatan begitu 13 jam, bayangkan. Berarti saya bisa berpikir Semarang Lampung ya, mungkin kalau Jakarta 12 atau 11 ya, mungkin Semarang Lampung. Nah, itu saya bisa membayangkan. Makanya di sini dikatakan bahwa mereka telah merempah-rempai 40 hari supaya tidak mengurai. Saudara yang dikasih Tuhan. Lalu yang keempat adalah Musa. Saudara yang dikasih Tuhan. Ketika Musa mendengar panggilan Tuhan untuk naik ke atas bumi, maka Musa juga membutuhkan waktu 40 hari 40 malam. Musa tidak makan roti dan minum air. Saudara bayangkan. Selama 40 hari 40 malam Musa tidak makan roti dan tidak minum air. Nah, itu yang dilakukan Musa ketika Tuhan memerintahkan untuk naik ke gunung. Saudara yang dikasih Tuhan. Dan Allah telah menyatakan tentang 10 hukum Allah yang harus disampaikan kepada bangsa Israel, supaya bangsa Israel taat dan setia melakukan segala apa yang diperintahkan Musa untuk bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu yang kelima yaitu di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 8 ini berbicara tentang Elia. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan ketika Elia melarikan diri oleh karena mau dibunuh oleh ratu yang bernama Isabel, dengan segala ketakutannya, lalu Elia meninggalkan dan pergi untuk melarikan diri. Dan ketika Elia merasa tenang, maka Elia bisa beristirahat. Saudara yang dikasih Tuhan, dan ketika Elia beristirahat, maka datanglah malaikat Tuhan dan berkata kepada Elia, bangunlah Elia, makanlah dan minumlah. Itu sampai 2 kali malaikat Tuhan berkata demikian kepada Elia. Mengapa? Karena Elia disuruh Tuhan untuk pergi ke gunung Horeb. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan perjalanannya memakan waktu juga 40 hari 40 malam. Artinya bahwa di dalam perjalanannya Elia tidak makan dan tidak minum.
saudara yang dikasih itu. Itulah yang apa ya? Yang bisa dimiliki oleh Elia, kekuatan yang dimiliki Elia, karena Elia telah diberikan makan melalui malaikat Tuhan kepadanya. Karena Allah punya rencana yang indah atas Nabi Elia. Walaupun Nabi Elia pernah mengalami ketakutan, kekhawatiran, tapi ketika malaikat Tuhan memberikan makan dan minum, maka pulihlah kekuatan yang dimiliki. Karena Allah punya rencana yang indah untuk melakukan segala apa yang diperintahkan Tuhan. Ada 3 hal yang akan Allah perintahkan kepada Elia, yaitu mengurapi 2 raja dan Elisa yang menjadi muridnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang dilakukan Elia ketika Elia dipanggil Tuhan untuk kembali, untuk datang ke Gunung Horeb. Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu yang ke-6 adalah di dalam 1 Samuel 17. Saya percaya bapak-bapak itu tahu kisah cerita ini berbicara tentang Goliat yang menantang barisan tentara Allah, dan Goliat diberi kesempatan untuk menghina bahkan sampai 40 hari. Saudara ingat, karena Allah ingin melihat bagaimana respon iman mereka ketika Goliat berkata dalam 40 hari yang dikatakan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi itu, maka Allah telah mengirimkan yaitu Daud untuk melawan Goliat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu yang ke-6 adalah kitab Yesaya 4 ayat 5 dan yang ke-6. Di sini Tuhan juga memerintahkan Nabi Yesaya untuk berbaring di sisi kanannya selama 40 hari untuk menanggung dosa Yudea dan Israel yang sudah memberontak melawan Tuhan selama 40 tahun. Luar biasa. Itulah kasih kuasa Tuhan yang selalu dinyatakan. Bahkan tadi nomor 7, nomor 8 yaitu Yunus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat di dalam Yunus 3 ayat yang ke-4. Ini yang disampaikan oleh Nabi Yunus tentang nubuatan yang memperingatkan bahwa kota Niniwe akan ditunggang balikan, dan menggunakan juga angka yang namanya 40 hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nah itulah yang dinyatakan selama 40 hari. Maka bangsa Niniwe bertobat dan tidak jadi ditunggang balikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu juga melalui nubuatan Nabi Yunus untuk bertobat selama 40 hari, dan penduduk Niniwe itu merespon apa yang disampaikan oleh Nabi Yunus sehingga mereka bertobat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu kita juga akan melihat yaitu Daud. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Daud ketika berumur 30 tahun ia telah menjadi raja, bahkan sampai 40 tahun Daud telah menjadi raja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan tadi ada yang ketinggalan, sebetulnya
Saya baca dulu di dalam Bilangan 13 ayat 24. Ini berbicara tentang Musa menyuruh 12 pengintai. Saudara yang dikasih Tuhan, ke Bapak Lukas bisa baca di dalam Bilangan 13 ayat 24. Tempat itu dinamai orang lembah Eshkol karena tanda buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Saudara yang dikasih itu. Dan itulah apa yang dinyatakan bahwa Musa menyuruh 12 pengintai itu selama 12 hari. Nah, lalu yang ke-11 ini berbicara tentang perjanjian baru. Tadi perjanjian lama dan sekarang kita akan melihat di dalam perjanjian baru, yaitu di dalam Matius 4 ayatnya yang kedua. Ini berbicara tentang Yesus yang berpuasa selama 40 hari 40 malam. Kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ketiga dan yang ke-10, mungkin Pak Bukat bisa tayangkan Matius pasal 3 sampai yang ke-10. Ya. Lalu datang lagi mencoba itu dan berkata kepadanya, "Jikalau engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian Iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan menabrak kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan Iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahnya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Lalu 10, maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Nah, itulah yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa iblis telah mengalahkan kuasa maut. Kalau kita berbicara tentang 3 hari Yesus ketika antara mati dan hidup, ada 3 hari karena Yesus telah mengalahkan alam maut. Lalu yang kedua, bahwa Yesus telah menyatakan atas kemenangan kepada alam maut, dan itu dinyatakan kepada dikatakan kepada orang-orang yang tertawan di alam maut. Itu berbicara tentang anak-anak malaikat Tuhan yang menikahi perempuan di bumi dan menghasilkan yang namanya anak raksasa. Kalau kita melihat di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 19 dan 20. 18 atau 19 atau 19 dan 20. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, maka yang 11 adalah kita melihat di Injil Markus pasal 1 ayat 13. Ini berbicara di padang gurun. Yesus ada 40 lamanya dan dicobai iblis. Dia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat yang melayani. Jadi selama 40 hari Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, lalu menang
setelah berpuasa 40 hari. Lalu yang ke-12, kita akan melihat di dalam Lukas pasal 4 ayat 1 dan yang kedua. Ini berbicara Yesus juga penuh dengan Roh Kudus dan kembali dari Sungai Yordan untuk makan dan minum. Saudara, itulah pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus ketika ada di padang ini. Dan ketika Tuhan Yesus menang atas apa dan mengalahkan iblis, maka malaikat-malaikat Tuhan melayaninya. Bahkan dikatakan tadi diberi makan dan minum. Lalu yang ke-13, saya akan lebih cepat saja, yaitu di dalam Kisah pasal 1 ayatnya yang ketiga. Ini berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ketika 40 Tuhan Yesus ada di muka bumi sebelum dia naik ke surga dan menampakkan diri kepada banyak orang, bahkan kepada murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus telah mengunjungi para murid dan orang-orang untuk membuktikan bahwa dia hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka di situ dikatakan setelah kebangkitannya Yesus menghabiskan waktu 40 hari mengunjungi beberapa orang. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya dan orang percaya sebelum kenaikannya. Dan itulah angka 40 yang ada di dalam Alkitab. Bahkan masih banyak lagi yang saya dapatkan. Saya perkirakan itu ada 20 angka 40 di dalam Alkitab. Tapi saya hanya bisa menyatakan, bahkan kita saat ini bisa belajar hanya 13 saja tentang angka 40. Nah, saudara, saya kembali lagi kepada tadi bahwa inilah di masa prapaskah, bahwa berarti ini tanggal berapa ini berarti pertengahan prapaskah ya. Nah, kalau saya dulu keluarga saya semua kan beragama Katolik, jadi kalau tentang Paskah tradisi Katolik itu saya tahu betul gitu. Nah, justru di dalam masa-masa prapaskah ini digunakan untuk umat atau jemaat itu berpuasa. Dan prapaskah itu berjalan 40 hari setelah. Dan di hari yang pertama itu diawali dengan yang namanya Rabu Abu. Lalu ada Kemis Putih, ada Jumat Agung, ada Sabtu Putih atau Sabtu Kudus, ada Paskah. Hari Senin juga ada Paskah, dan Selasa itu tadi kembali ke suci atau putih. Jadi diawali dari hari Rabu, yaitu Rabu Abu. Itulah gambaran, itulah yang bisa saya sampaikan untuk malam ini, dan saya percaya dialah apa yang saya sampaikan, walaupun ini tidak terlalu panjang, tapi saya percaya biarlah pada malam ini kita bisa belajar betapa Allah itu mengasihi, Allah itu peduli atas setiap kita. Maka apapun yang kita bawa malam ini, apapun yang kita ada malam ini, dan kita serahkan semuanya kepada-Nya. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menjadikan pengharapan kita. Sebab orang yang berharap di dalam Tuhan, Allah tidak pernah mengecewakan. Dia satu-satunya pengharapan kita, dia satu-satunya penolong kita. Maka ketika kita datang kepada Dia,
maka ada kuasa yang akan kita nikmati, yang akan kita alami. Sebab ketika kita berserah kepada Tuhan dan ketika kita mengangkat tangan kepada Tuhan, maka Allah turun tangan dan siap menolong, siap membawa kita, karena hadirannya selalu memberikan kemenangan. Maka saya ingat bagaimana apa yang disampaikan oleh Pak Irfan kemarin ketika perjamuan itu. Maka ada baiknya sebagai anak-anak itu, ketika kita bangun pagi, maka langkah yang utama yang harus kita lakukan bukan yang lain, tapi membangun mesta dengan Tuhan. Artinya ketika kita bangun pagi, kita utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Sebab hukum yang pertama Tuhan itulah untuk mengasihi Tuhan. Dan kita mengasihi Tuhan dengan segala kekuatan kita, akal budi kita, bahkan dengan segala yang ada dalam hidup kita, untuk kita menyenangkan. Ya, saya selalu menempati, selalu membangun bisnis dengan Tuhan. Karena saya percaya saya tidak bisa melihat ke depan apa yang kami lakukan. Mungkin 1 jam, 2 jam, maka Allah panggil saya. Kan tidak. Maka ketika saya bangun pagi, saya datang kepada Tuhan. Dan utama yang saya lakukan adalah mengucap buat kasihnya yang masih Allah berikan kepada kita ketika kita bisa bangun pagi. Dan kami bersyukur, kami puji sembah Dia, kami buka Alkitab, dan itulah kita akan tahu apa yang Allah nyatakan atas setiap kita. Sebab Allah selalu berbicara kepada kita melalui firman. Maka saya kadang-kadang geli dan tersenyum pada ada orang yang berkata Tuhan berbicara kepada saya. Saya kadang-kadang geli juga. Zaman Perjanjian Baru Allah tidak pernah berbicara, tapi Allah sudah menyatakan melalui kebenaran firman-Nya. Yang itu yang bisa kita dengar, yaitu ketika kita setia membaca firman itu. Maka ketika kita ada masalah persoalan, maka kita ingatkan akan firman Tuhan apa yang sudah kita pelajari. Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah itu firman yang singkat yang bisa saya sampaikan, biarlah ini menjadi berkat bagi saudara. Tuhan memberkati. Marilah Bapa, kami mengucap syukur segala yang Engkau sudah nyatakan melalui kebenaran firman. Biarlah apa yang Engkau ajarkan bagi setiap kami, jadikanlah kami Tuhan untuk setia melakukan bagian kami, untuk melakukan bagian kami. Sebab kami sadar Tuhan, ketika kami tidak bisa berbuat apa-apa, maka itu yang menjadi bagian Tuhan untuk melakukan bagi kami, sehingga kami nanti melakukan yang terbaik untuk kami lakukan untuk bisa menyenangkan Tuhan. Sebab kami percaya ketika kami Tuhan disenangkan, maka Engkau dari tempat ini akan menggulurkan tangan-Mu dan Engkau siap memegang kendali, bahkan telah menyatakan kasih kuasa-Mu melalui setiap kehidupan kami. Apapun badai yang ada dalam setiap hidup kami, ketika kami ada di dalam hadirat-Mu, kami percaya ada kuasa dan mujizat yang terjadi. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, dan malam ini Tuhan kami mengucap syukur buat kasih setia. Terima kasih Bapa, terpujilah Bapa di dalam